Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Siapa yang dimaksud dengan pengantar kerja ahli pertama? Apa tupoksinya? Bagaimana tata cara kerjanya? 1. Pengantar kerja ahli pertama adalah pejabat fungsional di lingkungan instansi atau kementerian yang bertanggung jawab dalam melakukan pengantar kerja ahli di bidang tertentu. Contoh instansi atau kementerian yang membawahi pengantar kerja ahli pertama adalah Badan Kepegawaian Negara, BKN. 2. Tanggung jawab pengantar kerja ahli pertama adalah sebagai berikut. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan kegiatan dan tugas teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Membantu penyusunan kebijakan dan regulasi di bidang keahliannya. Contohnya, jika pengantar kerja ahli pertama adalah ahli kepegawaian, tanggung jawabnya meliputi menyusun rencana dan program pelatihan, mengkoordinasikan proses seleksi penerimaan pegawai, dan membantu penyusunan kebijakan tentang kepegawaian. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur pengantar kerja ahli pertama antara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4. Tupoksi pengantar kerja ahli pertama menurut peraturan pemerintah meliputi melaksanakan pengembangan keahlian dan pengetahuan di bidangnya, menyusun program kerja dan anggaran bidangnya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja bidangnya. Contohnya, jika pengantar kerja ahli pertama adalah ahli hukum, tupoksi mereka mungkin meliputi memberikan pendapat hukum, menyusun naskah perjanjian, dan melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 5. Fungsi dari formasi jabatan pengantar kerja ahli pertama adalah sebagai berikut. Menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga ahli di bidang tertentu dalam instansi atau kementerian. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian khusus di bidangnya. Contohnya, formasi jabatan pengantar kerja ahli pertama yang dibutuhkan oleh BKN mungkin adalah tenaga ahli kepegawaian untuk mengawasi dan mengkoordinasikan proses pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. 6. Standar operasional prosedur, SOP, dan cara kerja formasi jabatan pengantar kerja ahli pertama ditetapkan oleh instansi atau kementerian yang membawahinya. Seperti BKN. SOP ini mencakup proses pengajuan, seleksi, dan penempatan pengantar kerja ahli pertama, serta tata cara kerja yang harus diikuti oleh mereka. Contohnya, SOP dalam formasi jabatan pengantar kerja ahli pertama mungkin mencakup persyaratan kualifikasi, tahapan seleksi, dan tugas yang harus dilaksanakan setelah penempatan. 7. Uraian tugas fungsi jabatan pengantar kerja ahli pertama akan bervariasi tergantung pada bidang keahlian yang ditekuni oleh individu tersebut. Namun, secara umum, uraian tugas fungsi jabatan pengantar kerja ahli pertama dapat meliputi melakukan analisis dan penelitian di bidang keahliannya, memberikan saran atau masukan dalam pengambilan keputusan terkait bidangnya,
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas. Contohnya, uraian tugas fungsi jabatan pengantar kerja ahli pertama di bidang keuangan mungkin meliputi analisis anggaran, penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan, dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kumpulan rangkuman materi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil 2023 formasi pengantar kerja ahli pertama. 1 Permen PAN-RB nomor 05 tahun 2014. Materi, peran dan tugas pengantar kerja ahli pertama berdasarkan Permen PAN-RB nomor 05 tahun 2014. Penjelasan. 1. Pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai jabatan pengantar kerja ahli pertama dan peran serta tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang tugas-tugas utama, kualifikasi yang dibutuhkan, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengantar kerja ahli pertama. 2. Peraturan Menteri PAN-RB nomor 05 tahun 2014, penjelasan mengenai isi dan tujuan dari Permen PAN-RB nomor 05 tahun 2014 yang mengatur tentang proses seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Materi ini akan membahas tentang alasan dan tujuan diadakannya permen tersebut, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh panitia seleksi dalam melaksanakan proses seleksi. 3. Tahapan seleksi. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan seleksi dalam proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Materi ini akan membahas tentang tahapan administrasi, ujian tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, wawancara, serta tahapan penentuan kelulusan. Peserta seleksi diharapkan memahami setiap tahapan seleksi untuk mempersiapkan diri dengan baik. 4. Kriteria penilaian. Penjelasan mengenai kriteria penilaian yang digunakan dalam proses seleksi. Materi ini akan membahas tentang bobot penilaian untuk setiap tahapan seleksi, seperti nilai ujian tertulis, hasil tes kesehatan, penilaian psikologi, dan penilaian wawancara. Panitia seleksi perlu memahami kriteria penilaian ini untuk dapat menilai setiap peserta seleksi secara objektif dan adil. 5. Etika dan tata tertib seleksi. Penjelasan mengenai etika dan tata tertib yang harus dijunjung dalam pelaksanaan seleksi. Materi ini akan membahas tentang prinsip-prinsip etika dalam seleksi, seperti keadilan, transparansi, objektivitas, dan kerahasiaan. Panitia seleksi juga perlu memahami tata tertib yang telah ditetapkan untuk menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam proses seleksi. Materi-materi di atas akan memberikan pemahaman kepada panitia seleksi mengenai peran dan tugas pengantar kerja ahli pertama dalam konteks Permen PAN-RB nomor 05 tahun 2014. Dengan pemahaman yang baik terhadap setiap pokok materi tersebut, panitia seleksi diharapkan dapat melaksanakan proses seleksi secara profesional dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku. 2 Permen PAN-RB nomor 83 tahun 2020. Materi, peran dan tugas pengantar kerja ahli pertama berdasarkan Permen PAN-RB nomor 83 tahun 2020. Penjelasan. 1. Pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai jabatan pengantar kerja ahli pertama dan peran serta tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang tugas-tugas utama, kewenangan dan wewenang, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengantar kerja ahli pertama. 2. Peraturan Menteri PAN-RB nomor 83 tahun 2020. Penjelasan mengenai isi dan tujuan dari Permen PAN-RB nomor 83 tahun 2020 yang mengatur tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam jabatan pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang alasan dan tujuan diadakannya permen tersebut, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh panitia seleksi dalam melaksanakan proses seleksi. 3. Tahapan seleksi. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan seleksi dalam proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang tahapan administrasi, ujian tertulis, tes kesehatan,
tes kompetensi, wawancara, serta tahapan penentuan kelulusan. Peserta seleksi diharapkan memahami setiap tahapan seleksi untuk mempersiapkan diri dengan baik. 4. Kriteria penilaian, penjelasan mengenai kriteria penilaian yang digunakan dalam proses seleksi untuk jabatan pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang bobot penilaian untuk setiap tahapan seleksi, seperti nilai ujian tertulis, hasil tes kesehatan, penilaian kompetensi, dan penilaian wawancara. Panitia seleksi perlu memahami kriteria penilaian ini untuk dapat menilai setiap peserta seleksi secara objektif dan adil. 5. Etika dan tata tertib seleksi, penjelasan mengenai etika dan tata tertib yang harus dijunjung dalam pelaksanaan seleksi untuk jabatan pengantar kerja ahli pertama. Materi ini akan membahas tentang prinsip-prinsip etika dalam seleksi, seperti keadilan, transparansi, objektivitas, dan kerahasiaan. Panitia seleksi juga perlu memahami tata tertib yang telah ditetapkan untuk menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam proses seleksi. Materi-materi di atas akan memberikan pemahaman kepada panitia seleksi mengenai peran dan tugas pengantar kerja ahli pertama dalam konteks Permen PANRB nomor 83 tahun 2020. Dengan pemahaman yang baik terhadap setiap pokok materi tersebut, panitia seleksi diharapkan dapat melaksanakan proses seleksi secara profesional dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku. 3 Permenaker nomor 8 tahun 2021. Materi, Permenaker nomor 8 tahun 2021 pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan materi. 1. Pengantar. Penjelasan singkat mengenai tujuan dan pentingnya Permenaker nomor 8 tahun 2021. Penekanan pada kebutuhan pemerintah dalam merekrut pengantar kerja ahli pertama yang berkualitas. 2. Latar belakang. Penjelasan tentang alasan diterbitkannya Permenaker nomor 8 tahun 2021. Seperti meningkatnya kebutuhan tenaga ahli di berbagai bidang pekerjaan. Pembahasan mengenai peran pengantar kerja ahli pertama dalam mendukung pencapaian tujuan dan program pemerintah. 3. Definisi dan ruang lingkup. Pengertian pengantar kerja ahli pertama menurut Permenaker nomor 8 tahun 2021. Penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab pengantar kerja ahli pertama. 4. Persyaratan rekrutmen. Penjelasan mengenai kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki oleh calon pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai syarat pengalaman kerja yang relevan. Pembahasan mengenai persyaratan skill dan kompetensi khusus yang dibutuhkan. 5. Proses seleksi. Penjelasan tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui calon pengantar kerja ahli pertama, seperti tes tertulis, wawancara, dan uji kompetensi. Pembahasan mengenai bobot penilaian di setiap tahapan seleksi. Pengenalan tentang penggunaan sistem computerized adaptive testing untuk seleksi. 6. Pelaksanaan tes. Penjelasan mengenai pelaksanaan tes tertulis dan uji kompetensi. Penekanan pada pentingnya integritas dan objektivitas pelaksanaan tes. Pembahasan tentang penerapan standarisasi dan akurasi dalam hasil tes. 7. Keberatan dan penyelesaian sengketa. Penjelasan mengenai prosedur pengajuan keberatan oleh peserta seleksi. Penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. 8. Kewajiban dan kode etik pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban pengantar kerja ahli pertama. Pembahasan tentang kode etik yang harus diikuti oleh pengantar kerja ahli pertama. 9. Penutup. Penyampaian pesan terima kasih atas partisipasi panitia seleksi. Penekanan pada pentingnya mengikuti Permenaker nomor 8 tahun 2021 guna menjaga integritas dan kualitas rekrutmen. Catatan, informasi lebih detail bisa diperoleh dengan membaca langsung Permenaker nomor 8 tahun 2021 serta mengacu pada pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2007. Materi, penjelasan tentang Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pengantar kerja ahli pertama. 1. Pengertian dan tujuan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2007.
Penjelasan mengenai pengertian dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan tentang latar belakang dan urgensi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. 2. Lingkup dan ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai lingkup dan ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang bagaimana peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengantar kerja ahli pertama. 3. Ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai ketentuan umum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan pengantar kerja ahli pertama berdasarkan peraturan pemerintah ini. 4. Proses seleksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai tahapan seleksi yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang proses pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman hasil seleksi. 5. Kualifikasi dan syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai kualifikasi dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai persyaratan pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan kualifikasi lainnya yang diperlukan. 6. Fungsi dan tugas pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai fungsi dan tugas pengantar kerja ahli pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang peran penting pengantar kerja ahli pertama dalam lingkup pemerintahan dan organisasi. 7. Kewajiban dan hak pengantar kerja ahli pertama. Penjelasan mengenai kewajiban dan hak pengantar kerja ahli pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang hak-hak yang diberikan kepada pengantar kerja ahli pertama serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. 8. Sanksi dan pengakhiran hubungan kerja. Penjelasan mengenai sanksi yang diberikan kepada pengantar kerja ahli pertama dalam hal melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang pengakhiran hubungan kerja jika pengantar kerja ahli pertama tidak memenuhi syarat atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. 9. Pembaruan dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan mengenai kemungkinan adanya pembaruan atau perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Penjelasan tentang bagaimana pembaruan tersebut dapat dilakukan dan dampaknya terhadap pengantar kerja ahli pertama. Materi dan penjelasan di atas merupakan beberapa pokok materi yang dapat dijelaskan dalam pengantar mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pengantar kerja ahli pertama. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Materi dapat diperluas atau disesuaikan untuk mencakup detail yang lebih spesifik. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.